Video ini aku mau ngomongin 3 pabrikan yang di WEC ataupun IMSA, Cadillac, Lamborghini, sama Porsche. Tapi sebelum itu, Bang, kenapa saya belakang Toyota GR010 mirip mobil F1? Ya aku nggak tahu lur, tanya sendiri sama desainernya. Oke lah, langsung aja ke videonya, mari kita gaskan. Yang pertama ada tim dari Amerika dulu, yaitu Cadillac. Cadillac 2025 nanti bakalan beda sama musim 2024. Cadillac kayak yang kita tahu, mobil dengan suara paling disukai banyak fans balap mobil karena suara mesinnya yang gacor parah. Musim 2024 kita cuma ngeliat 3 mobil Cadillac V-Series R yang mana warnanya merah, kuning, sama biru. Tapi mulai musim 2025 bakalan ada 5 hypercar Cadillac V-Series R. Yap, kalian nggak salah denger, 5. 2 mobil di WEC dan 3 mobil di IMSA. Ini dimulai dari Chip Ganassi Racing yang resmi pisah sama Cadillac. Buat yang belum tahu, Chip Ganassi itu tim balap yang ngejalanin hypercar Cadillac, atau istilahnya kayak mitra gitu. Chip Ganassi ini musim lalu balapan masing-masing 1 mobil di IMSA dan 1 mobil di WEC. Nah, karena mereka udah pisah, otomatis ada slot kosong bagi tim yang mau balapan pakai hypercar Cadillac. Yang menarik di sini adalah pada akhirnya ada 2 tim yang deal sama Cadillac, masing-masing nanti di WEC sama di IMSA. First Team Jota resmi akan menjadi tim yang balapan pakai mobil Cadillac di WEC 2025. Nggak tanggung-tanggung, mereka bakalan langsung nurunin 2 hypercar. Ya karena emang udah aturannya gitu, karena mulai musim depan itu tiap pabrikan minimal ada 2 mobil. Jota adalah tim customer Porsche yang di musim 2024 itu bisa meraih 1 kemenangan di WEC Belgia Spa kemarin. Tetapi walaupun terbilang sukses, mereka nggak mau gini-gini aja. Pindah ke Cadillac adalah cara mereka buat upgrade status dari yang tadinya tim customer jadi tim pabrikan. Sesuatu yang sulit didapetin di Porsche, mengingat begitu kuatnya partnership antara Porsche sama Penske. Dengan mitra ini di WEC bakalan jadi Cadillac Jota. Otomatis Porsche juga kehilangan 2 mobil customer mereka yang di musim 2024 itu ada 3. Musim 2025 Porsche itu cuma ada 2 mobil Porsche Penske dan 1 mobil tim Proton Competition. Balik lagi soal Cadillac, dengan gabungnya mereka sama Jota, otomatis dari segi line up pembalap bakalan ada kombinasi antara pembalap bawaan Cadillac sama pembalap bawaan Jota. Kemarin line up itu udah keluar dengan 1 mobil diisi pembalap Cadillac musim lalu dan 1 mobil diisi sama pembalap Jota musim lalu. Palingan pesen buat Cadillac, siapin aja sasis lebih buat si bumper, siapa tahu butuh, canda kok. Selain tim baru di WEC, Cadillac juga bakalan pakai tim baru di IMSA. Ya nggak baru juga sih, lebih ke balik lagi ke tim lama. Cadillac resmi balik lagi sama tim WTR atau Wayne Taylor Racing. Sebelumnya waktu era kelas DPI, Cadillac juga bareng WTR. Kelas DPI itu kelas sebelum era hypercar, tahun 2022 ke bawah intinya. Dan kalau ngelihat dari lineup pembalap ini gokil sih. Bakalan ada saudara kakak adik yang merupakan anak yang punya tim, yaitu Ricky Taylor sama Jordan Taylor di masing-masing mobil nanti, yang bakal ditemenin sama Felipe Albuquerque sama Luis Deletras. Terus khusus buat balapan di Daytona yang 24 jam bakalan ketambahan pembalap Toyota di WEC, Brandon Hartley sama Kamui Kobayashi. Ini apalah seorang tim prinsipal sekaligus pembalap Toyota, tapi malah balapan buat Cadillac di IMSA. Selanjutnya kita ke Lamborghini. Lamborghini resmi keluar dari WEC. Yap, Lamborghini musim 2025 udah nggak ada lagi di WEC, baik kelas hypercar maupun kelas GT3. Mereka mundur karena alasan finansial tentu. Terus musim yang kurang baik juga jadi alasan kenapa mereka mundur. Mundurnya Lamborghini itu di WEC aja, karena WEC itu bikin regulasi baru yang minimal tiap pabrikan ada 2 hypercar yang balapan, sementara Lamborghini cuma mampu 1. 2 hypercar otomatis nanti biaya travel logistik naik, biaya buat operasional tim juga intinya naik, ya naik semua lah. Itulah kenapa wajib 2 hypercar itu cukup memberatkan buat Lamborghini. Sekalipun Lamborghini itu anak perusahaan VW, tapi Lamborghini cuma anak perusahaan kecil dibanding rival-rival lain. Itu bukan aku yang ngomong ya, tapi orang Lamborghini-nya langsung yang ngomong, ada kok artikelnya.
Keluarnya Lamborghini otomatis ngebuka slot kosong bagi pabrikan lain yang mau join WEC. Ini yang akhirnya membuat Mercedes masuk ke WEC di kelas GT3 musim depan. Dari Italia kita ke Jerman nih. Ada Porsche yang merombak susunan lineup pembalap mereka musim depan. Porsche kehilangan 2 mobil customer mereka dengan tim Jota yang pindah ke Cadillac. Otomatis sekarang Porsche cuma punya satu, yaitu Proton sebagai tim customer, Porsche Penske Motorsport. Musim 2025 mereka mencoret 3 pembalap mereka, ada Andre Lotterer dan Frederick Makowiecki di WEC dan Dan Cameron di IMSA. Itu 3 pembalap yang mereka coret buat musim depan. Dari WEC dulu, Porsche sama kayak musim 2024 ada 2 mobil yang emang aturannya minimal 2, yang mana untuk musim 2025 itu tiap mobil cuma 2 pembalap buat race yang 6 jam dengan duet Kevin Estre sama Laurens Vanthoor dan Michael Christensen sama Julian Androlor. By the way, Julian Androlor itu musim 2024 balapan di Proton yang karena emang gacor makanya naik ke tim utama. Sementara untuk race di Qatar, Bahrain sama Le Mans itu kan lebih dari 6 jam, bakalan ketambahan Matt Campbell sama Matthew Jaminet di masing-masing satu mobil. Hal sama juga Porsche lakukan di IMSA dengan duet Matt Campbell dan Matthew Jaminet yang tadi aku sebutin jadi pembalap ketiga di WEC, sama duet Felipe Nasr dan Nick Tandy. Dua lineup ini buat balapan sprint di IMSA atau yang di bawah 6 jam. Buat balapan yang endurance masing-masing nanti bakalan ditambah Kevin Estre dan Laurens Vanthoor yang mana mereka itu balapan full time di WEC, tapi di IMSA itu mereka part time.